Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 466 sampai dengan 468 mengubah keputusan. Aku tahu. Ada apa? Nyonya besar Andrea mengerutkan alis. Bukankah Peter yang membuat keluarga Winston bangkrut? Apa hubungannya dengan Kenzo? Lantas, apakah Anda tahu kenapa keluarga Winston bisa bangkrut dalam semalam? Pria parubaya menggoyangkan file di tangan, melihat semua orang dengan misterius. Paman pertama bilang itu perbuatan Peter, tapi aku selalu merasa kalau itu tidak realistis. Kenneth mengerutkan alis dan orang pertama yang bicara. Nyonya besar Andrea juga sedikit mengangguk. Dia berpikir lama hari ini, tapi tidak paham bagaimana Peter bisa punya kemampuan yang begitu hebat. Bukan karena Peter, tapi karena Tuan Kenzo ini. Pria parubaya sedikit menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa maksudnya? Nyonya besar Andrea terkejut, lalu segera bertanya. Menurut berita yang bisa dipercaya, kemarin malam, Tuan Kenzo makan bersama dengan Ebet, tuan muda keluarga Winston. Tapi entah karena apa, kepala Tuan Kenzo dipukul dengan botol anggur. Kemudian, diketahui kalau itu perbuatan Ebet. Setelah Tuan Kenzo pergi ke rumah sakit, dia dijenguk banyak eksekutif perusahaan Lipon dan mereka mengetahui detail masalahnya. Kemudian, hanya berselang 1 hari, keluarga Winston dihancurkan dan diakuisisi dengan harga murah oleh perusahaan Lipon. Ruang konferensi langsung hening setelah pria parubaya berkata seperti itu. Bahkan Nyonya besar Andrea juga tampak kaget. Ternyata kehancuran keluarga Winston karena masalah ini. Semua ini menjadi masuk akal. Peter pasti tidak punya kemampuan ini dan ada bayangan perusahaan Lipon dalam hal ini. Jadi lebih tidak mungkin lagi ada hubungannya dengan Peter. Jadi, sebelumnya mereka merasa bingung. Tapi, semuanya sudah jelas sekarang. Ternyata, seperti itu. Mason, paman pertama Abigail mengangguk. Anggota keluarga Carmine lainnya juga mulai paham. Aku sudah bilang, mana mungkin Peter, si cacat itu bisa sehebat itu. Benar. Meskipun dia kenal dengan Presdir Yosua dari Kuncoro Pharma, tetap tidak mungkin menghancurkan keluarga Winston secepat itu. Kita semua telah memandang tinggi dirinya. Memangnya orang cacat itu punya kemampuan apa? Jika dia sehebat itu, aku bersedia bekerja untuknya. Anggota keluarga Carmine terus berkomentar sambil mencibir. Alis Nyonya besar Andrea yang berkerut perlahan renggang dan tersenyum. Jika Peter benar-benar punya kemampuan menekan keluarga Winston, dia harus mempertimbangkan lagi untuk mengusir Peter atau tidak. Tapi sekarang sudah terbukti kalau kebangkrutan keluarga Winston tidak ada hubungannya dengan Peter. Kalau begitu, Nyonya besar Andrea tidak perlu khawatir lagi. Selanjutnya, selama kita menjalin hubungan baik dengan Tuan Carlo dan Tuan Kenzo, maka masa depan keluarga Carmine pasti akan cerah. Nyonya besar Andrea terlihat penuh pengharapan dan sangat senang. Tok, tok. Pada saat ini, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Orang yang sedang dibicarakan datang. Carlo yang memakai setelan jas pas badan masuk sambil tersenyum. Hari ini, Carlo sangat senang dan wajahnya berseri-seri. Kata-kata Kenzo seperti bantal yang diberikan kepada orang yang mengantuk. Jadi, Carlo sangat senang saat ini. Tuan Carlo datang. Tuan Carlo silakan duduk. Aduh, Tuan Carlo, telepon saja kalau ada urusan. Kenapa datang sendiri? Anggota keluarga Carmine bangun untuk menyambutnya dengan ramah dan penuh kata sanjungan. Sekarang, nasib keluarga Carmine ditentukan keputusan Kenzo. Carlo punya hubungan baik dengan Kenzo. Jadi keluarga Carmine sangat menyanjung Carlo. Oleh karena itu, keramahan keluarga Carmine pada Carlo bisa dikatakan berasal dari lubuk hati terdalam. Semuanya duduk saja, tidak perlu sungkan. Carlo masuk sambil tersenyum. Dia terlihat sangat ramah. Janet yang melihat Carlo merasa semakin iri.
Bukankah sangat bagus kalau Carlo menyukainya? Janet semakin lama semakin merasa iri pada Abigail. Nyonya besar. Carlo maju ke depan dan menyapa Nyonya besar Andrea. Tuan Carlo, silakan duduk. Nyonya besar Andrea mengangguk sambil tersenyum. Kemudian menyuruh Carlo duduk. Carlo tidak sungkan dan duduk di samping Nyonya besar Andrea. Setelah Carlo duduk, Kenneth dan lainnya baru berani duduk. Ah, Tuan Carlo, Rolex Greenwater Ghost itu baru ya? Cantik sekali. Kenneth menunjuk Rolex Greenwater Ghost di tangan Carlo dan berkata dengan takjub. Suka, untukmu saja. Carlo tersenyum, lalu melepas jam tangan itu dan meletakkannya di depan Kenneth. Semua anggota keluarga Carmine menghela napas. Carlo benar-benar murah hati. Kenneth sangat bersemangat dan mau tidak mau membuat perbandingan dengan Peter. Mereka sama-sama orang yang menyukai Abigail. Kenapa perbedaannya begitu besar? Kenneth, kembalikan pada Tuan Carlo. Kenapa kamu sembarangan mengambil barang orang? Nyonya besar Andrea mengerutkan alis dan menegur Kenneth. Kenneth terkejut, lalu terkekeh dan ingin mengembalikan jam tangan dengan enggan. Tidak apa-apa, Nyonya besar. Ini hal sepele. Hubunganku dengan keluarga Carmine tidak bisa diukur dengan uang. Carlo melambaikan tangan dan berkata dengan lapang dada. Nyonya besar Andrea tercengang dan tidak enak bicara lagi. Jika Carlo bisa membantu keluarga Carmine menjalin kerjasama dengan perusahaan Lipon, Nyonya besar Andrea akan memikirkan segala cara untuk menyatukan Carlo dan Abigail. Pada saat itu, keluarga Carmine dan keluarga Nilo akan bersatu. Jadi, tidak berlebihan juga kalau Carlo berkata seperti itu. Baiklah. Nyonya besar Andrea tidak bersikeras lagi. Lagi pula sekarang, dia masih memegang 10 miliar dari Carlo. Jam tangan ini tidak ada apa-apanya. Nyonya besar, kedatanganku kali ini ingin memberitahu Anda tentang apa yang kita bicarakan waktu itu. Carlo mengambil teh yang diberikan Janet, lalu berkata sambil tersenyum. Apakah sudah ada titik terang? Nyonya besar Andrea langsung menegakkan tubuh dan bertanya penuh harapan. Ya, Tuan Kenzo bilang kalau perusahaan Lipon memang ada perselisihan dengan Peter. Mungkin orang yang dikenal Peter ada masalah dengan perusahaan Lipon, jadi Peter ikut dibenci. Jadi, perusahaan Lipon menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Carmine. Sedangkan keluarga Nilo dan keluarga Carmine berhubungan baik. Ini sama artinya ikut dirugikan. Carlo minum seteguk teh dan berkata dengan serius. Dia bukan hanya mengenal orang yang tidak berguna di luar, juga mencelakai keluarga Carmine. Benar, meskipun keluarga Carmine tidak mengakuinya, tapi dia tinggal di keluarga Carmine. Jadi orang berpikir dia anggota keluarga Carmine. Dia yang membuat masalah, tapi keluarga Carmine ikut dirugikan. Benar-benar tidak tahu malu. Sekelompok anggota keluarga Carmine berkomentar dengan marah. Petik 2. Nyonya besar Andrea ikut menghela napas. Peter memang menjalin hubungan dengan orang yang sembarangan di luar. 100 lebih orang bermantel hitam malam itu memang terlibat hebat, tapi terlihat jelas kalau mereka adalah anggota geng. Memangnya keuntungan apa yang bisa didapatkan dari kelompok seperti itu? Tidak heran kalau menyinggung perusahaan Lipon. Tapi, Nyonya besar Andrea, aku mengorbankan banyak uang dan tenaga untuk menyelesaikan masalah ini dengan segala cara. Tuan Kenzo baru saja meneleponku dan mengatakan dia sudah sepakat dengan wakil CEO Rico dari perusahaan mereka. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan Lipon setelah mengusir Peter dari keluarga Carmine. Carlo tertawa dan berkata dengan bangga. Apa? Semua orang sangat bersemangat. Mereka sangat tertekan tadi, tapi kabar baik yang datang tiba-tiba ini langsung membuat mereka bersemangat. Benarkah Tuan Kenzo berkata seperti itu? Perusahaan Lipon akan melakukan ini. Mata Nyonya besar Andrea melebar dan merasa kurang realistis. Nyonya besar, keluarga Nilo juga punya nama di kota Mandala. Jadi, perusahaan Lipon tidak berani terlalu kasar. Hal yang paling penting adalah keluarga Carmine dan keluarga Nilo merupakan perusahaan lama di kota Mandala.
jadi pasti menjanjikan. Perusahaan Lipon hanya punya dendam dengan Peter, tidak punya kesan buruk pada keluarga Carmine. Oleh karena itu, begitu Peter pergi, kerjasama akan segera terwujud. Carlo mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan serius. Anggota keluarga Carmine menjadi semakin bersemangat. Mereka sangat ingin mengusir Peter sekarang. Carlo melihat nyonya besar Andrea dan menemukan dia masih terlihat ragu. Jadi langsung mengeluarkan ponsel untuk menelepon Kenzo. Kenzo mengulang apa yang dikatakan sebelumnya di depan nyonya besar Andrea. Dia berkata dengan tegas kalau mereka akan membahas kerjasama jika Peter diusir dari keluarga Carmine. Akhirnya, nyonya besar Andrea percaya sepenuhnya. Adakan pertemuan keluarga malam ini. Tidak peduli apapun itu, Peter harus pergi. Mulai besok, Peter tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Carmine. Nyonya besar Andrea perlahan berdiri dan berkata dengan tegas. Carlo sangat gembira dan tersenyum puas. Perusahaan Lipon. Setelah mengatur beberapa hal untuk Damian, Peter memegang kontrak dan bersiap pergi. Kontrak ini ditandatangani Damian dan dibubuhi stempel perusahaan Lipon. Selama pihak kedua membubuhkan tanda tangan maka kontrak ini akan segera berlaku. Peter ingin memberikan kontrak ini sebagai hadiah untuk Abigail. Kak Peter, bukankah sebelumnya Anda bilang tidak ingin perusahaan Lipon berhubungan dengan keluarga Carmine? Damian berpikir sejenak dan bertanya dengan bingung. Aku bersedia mengubah keputusanku untuknya. Lagi pula Kenzo sudah tahu kalau aku punya hubungan dengan perusahaan Lipon sekarang. Mungkin keluarga Nilo dan keluarga Carmine akan segera mengetahui sesuatu, maka biarkan saja mereka tahu. Anggap saja kontrak ini sebagai ungkapan ketulusanku pada keluarga Carmine. Tergantung mereka bisa memanfaatkan peluang ini atau tidak. Jika bisa, kedepannya industri farmasi perusahaan Lipon akan diserahkan semuanya pada keluarga Carmine. Peter berpikir sejenak dan berkata pelan. Baik, aku sudah mengerti Kak Peter. Damian mengangguk dan tidak bicara lagi. Sementara itu, Peter membawa kontrak dan pulang ke rumah. Rumah Abigail. Peter memegang kontrak dan berencana memberikannya setelah Abigail pulang kerja. Perusahaan Lipon terlibat dengan banyak hal, jadi Peter tidak akan mengumumkan masalah ini untuk sementara waktu. Namun, dia bisa membiarkan perusahaan Lipon memberikan sedikit bantuan pada Abigail. Lagi pula, meskipun dia memberitahu Abigail kalau dirinya adalah bos perusahaan Lipon, Abigail juga tidak akan percaya. Aku melakukan ini bukan demi keluarga Carmine, semuanya demi Abigail. Peter menghela napas dan bergumam. Perusahaan Lipon berdiri di kota Mandala selama waktu ini dan telah merilis sejumlah pesanan besar serta kontrak. Banyak perusahaan yang telah mendapatkan manfaat. Tapi keluarga Nilo dan keluarga Carmine tidak dimasukkan. Peter bisa merasakan kalau Abigail mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun juga, dia anggota keluarga Carmine dan Abigail yang baik hati selalu memikirkan keluarga Carmine. Tentu saja Abigail panik saat melihat keluarga Carmine berada dalam krisis. Peter merasa kontrak ini pasti akan membuat Abigail senang. Peter, apa kamu lakukan hari ini? Pada saat ini, Alisa kembali dari luar dan berteriak kencang di dalam rumah. Klik. Kemudian, pintu kamar didorong dan kepalanya melongok ke dalam. Apa yang bisa kamu lakukan selain diam di rumah? Seorang pria seharusnya masuk ketentaraan untuk melayani negara atau bertarung di industri bisnis. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Alisa langsung mengkritik Peter tanpa menunggunya bicara. Aku punya urusanku sendiri. Ekspresi Peter tidak berubah dan menjawabnya dengan tenang. Haha, kamu berani menjawabku. Memangnya kamu punya urusan apa? Apa yang bisa kamu lakukan selain keluyuran tidak jelas setiap hari? Aku beritahu kamu Peter, jangan sok karena punya sedikit uang. Memangnya kamu bisa bertahan berapa lama dengan uang kompensasi kecil itu? Kamu tidak ada penghasilan. Uang sebanyak apapun akan habis. Jika pada saat itu kamu tidak punya uang, bagaimana kamu bisa hidup? Alisa melipat tangan di dada sambil menyindirnya.
Walaupun Peter yang ada saat ini sudah menunjukkan sedikit uangnya, tapi Alisa lebih memilih Carlo. Peter hanya mendapatkan sejumlah kompensasi, tidak peduli seberapa banyak tetap ada batasnya. Tapi Carlo didukung oleh keluarga Nilo dari kota Mandala. Selama bisnis keluarga Nilo masih menghasilkan uang, maka uang Carlo tidak akan habis. Hal ini sama sekali tidak bisa dibandingi Peter. Memangnya kenapa ada uang atau tidak? Apakah ini penting? Akhirnya Peter tidak tahan mendengarnya dan mengerutkan alis. Alisa tercengang mendengarnya lalu emosi. Uang tidak penting. Memangnya kehidupan nyata tidak membutuhkan uang? Apakah kebutuhan pokok tidak dibeli dengan uang? Uang tidak penting. Tuan Carlo punya uang dan bisa membawa Abigail melihat dunia yang cerah. Sedangkan kamu tidak punya uang. Kamu hanya bisa membawa Abigail pergi membeli beras promo di supermarket. Ini adalah perbedaan ada uang dan tidak punya uang. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Tuan Carlo? Kamu memberikan kebahagiaan pada Abigail dengan apa? Atau kamu merasa membiarkan Abigail hidup susah denganmu bisa disebut bahagia? Alisa terus memarahi Peter. Apakah kamu masih bilang uang tidak berguna sekarang? Alisa menunjuk Peter dan bertanya lagi. Abigail bilang padaku, selama ada cinta, kaya dan miskin tidak ada bedanya. Peter menunduk beberapa saat, lalu berkata pelan. Dia tidak paham dengan konsep uang. Uang yang bahkan lebih penting dari nyawa di mata orang lain, hanyalah sebuah alat bagi Peter. Bilang saja tidak punya uang, miskin dan kaya tidak sama. Aku berharap putriku tidak akan pernah mengkhawatirkan uang. Alisa sama sekali tidak mendengarkan Peter dan kalimatnya penuh sindiran. Kata-kata ini membuat Peter mengernyit dan ketidaksabaran terlihat di matanya. Bukankah hanya uang? Aku bisa mendapatkannya dengan mudah kalau menginginkannya. Jadi, hal yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi. Aku juga tidak akan membuat Abigail menderita bersamaku. Peter perlahan mendongak dan melihat Alisa dengan serius. Tapi aku merasa Abigail akan menderita selama bersamamu. Jika kamu punya latar belakang seperti Tuan Carlo, jika kamu sekaya keluarga Nilo, tentu aku tidak akan. Banyak bicara. Alisa berhenti sejenak, lalu mendengus. Sayangnya, kamu tidak ada. Setelah mengatakan ini, Alisa langsung berbalik dan bersiap keluar dari kamar. Apakah Tuan Peter ada di rumah? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang sangat sopan dari luar.